iman kepada Al-Quran merupakan pokok keimanan, bukan cabang. Dalam hadis Rasulullah riwayat Muslim, "Qala akhirna 'anil iman." Maka kabarkan kepadaku tentang apa itu iman. Qala antumina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini kisahnya panjang tentang kedatangan malaikat Jibril menghadap Nabi. Kata malaikat Jibril, kabarkan kepadaku ya Muhammad apa itu iman. Maka Rasul menjawab, qala antumina billah, wa beriman kepada Allah, wa malaikatihi dan malaikat-malaikatnya, wa rusulihi wa kutubihi dan kitab-kitabnya, wa rusulihi dan rasul-rasulnya, wal yaumil akhir dan hari akhir, wa tu'minu bil qadari khairihi wa syarrihi dan beriman kepada qadar baik buruknya dari Allah. Nah, iman kepada kitab salah satunya adalah kitab Al-Quran. Di mana Al-Quran adalah kitab suci yang paling mulia dibandingkan kitab-kitab yang lain, dibandingkan Taurat, dibandingkan Zabur, karena penyempurna dari seluruh kitab. Diturunkan kepada makhluk yang paling mulia, baginda Rasulullah Muhammad SAW. Diturunkan melalui malaikat yang paling mulia, malaikat Jibril. Diturunkan di bulan yang paling mulia, Sayyidus Syuhur, bulan Ramadan. Diturunkan di malam yang paling mulia, Lailatul Qadar. Diturunkan di tempat yang paling mulia di dunia, Makkah dan Madinah. Diturunkan dari zat yang maha mulia, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penuh dengan kemuliaan. Zat yang menurunkannya zat yang maha mulia. Ya, malaikat yang menurunkannya malaikat yang paling mulia. Yang diturunkan maksudnya adalah makhluk yang paling mulia. Kitab yang diturunkan kitab yang paling mulia. Di bulan yang paling mulia, di malam yang paling mulia, di tanah yang paling mulia. Maka siapapun yang bersama Quran, dia akan mulia. Dan siapapun yang berpaling dari Quran, dia akan hina. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yarfa'u bihi al-akharin." Sesungguhnya Allah akan mengangkat derajat suatu kaum dengan kitab ini, Al-Quran, dan dengan kitab ini pula Allah akan menjatuhkan derajat kaum yang lain. Kitabnya sama dengan Al-Quran, tapi Al-Quran bisa mengangkat derajat suatu kaum, bisa juga menjatuhkan. Kira-kira siapa yang akan mulia dengan Quran? Siapa yang dimuliakan Quran? Siapa yang dimuliakan Quran? Tentu yang mau memahami, membacanya, memahami, memahami, yang mau bersama-sama Al-Quran. Siapa yang akan hina? Menjauhi. Yang menjauh dari Quran. Orang yang mulia tentu orang yang bersama Quran. Ini orang yang bertakwa tadi. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara saudara adalah yang paling takwa. Apa itu takwa? Apa takwa? Menjalankan perintah seluruh perintah Allah dan meninggalkan. Di mana adanya perintah dan larangan Allah? Quran. Tentu dipercaya oleh Sunnah. Siapa yang akan hina? Mereka yang berpaling dari Quran. Dalam surat Thaha ayat 122 berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Siapa saja yang berpaling dari peringatanku, dari Quran, dari Islam, baginya kehidupan yang sempit di dunia. Dan kami akan kumpulkan nanti di akhirat dalam keadaan buta. Orang itu kemudian
sediakan bagi kebanyakan penghuni neraka jahanam itu adalah kalangan jin dan manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka telah diberikan hati dan akal tapi tidak mereka gunakan untuk memahami ayat Allah dengan akalnya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka diberikan mata tapi mereka tidak menggunakannya untuk melihat yang menahak ayat Allah. Walahum adzan la yasma'una biha. Mereka juga telah diberikan telinga tapi mereka tidak menggunakannya dengan itu untuk mendengar ayat-ayat Allah. Ulaika kal an'am. Manusia jin yang seperti itu kata Allah kal an'am, seperti binatang ternak. Bal hum adall, bahkan lebih sesat dari binatang. Ulaika humul ghafilun, mereka orang yang malas. Pak, Bu, kalau binatang enggak pakai baju, wajar kan? Binatang enggak pakai baju wajar kan? Kenapa? Enggak paham. Kalau disuruh pakai baju, ada juga monyet baju gitu sama tukang itunya, tukang monyetnya, bukan karena sadar pakai sendiri. Kalau binatang zina nggak nikah wajar kan? Wajar, karena apa? Kalau itu haram. Kalau binatang kencing sembarangan pinggir jalan wajar kan? Wajar. Namanya juga binatang nggak punya akal. Atau orang bukan binatang, misalnya orang gila wajar kan? Tapi kalau orang yang waras, dewasa, berperilaku seperti binatang, berarti lebih rendah dari binatang. Betul ya? Kalau ada anak TK kencing pinggir jalan ngacil, wajar tuh. Tapi kalau kayak Ki Haji kurang ajar berarti. Ya. Kenapa? Anak kecil mah wajar karena belum tahu ilmu. Kalau ada profesor, bapak-bapak, tadi kalau ustaz kencing berdiri, berarti kurang ajar, diajarnya kurang kene. Berarti dia lebih rendah dari anak kecil. Alhamdulillah. Jadi sebenarnya Allah sudah memberikan dari perangkat petunjuk hidup akal untuk memahami jalan. Nah, persoalannya adalah sekali lagi Quran sebagai petunjuk hidup sudah mulai memudah, tinggal bacaan. Khawatir nanti bacaan juga hilang. Saya udah hukumnya sudah mulai diabaikan. Walaupun masih baca, tapi orang sudah kurang dulu dengan isinya. Ini membaca ini sebenarnya kalau kata Ibnu Qayyim, membaca dan menghafal itu pintu gerbang menuju pemahaman dan mengamalkan. Ya, masih untuk ada pintu nakene. Kalau pintunya juga hilang, tinggal jadi koran yang dibaca. Tapi kalau hanya pintu saja, nggak masuk-masuk, hanya orang cici di pintu. Tahu jalan kayaknya. Jadi kata Ibnu Qayyim, membaca dan menghafal itu pintu menuju memahami dan mengamalkan. Kalau mau dibandingkan, lebih baik paham dan mengamalkan tapi tidak hafal daripada hafal tapi tidak memahami dan mengamalkan. Tentu yang bagus dua-duanya. Hafal ya, paham ya. Sebab orang yang hafal tapi tidak mengamalkan oleh Allah disebut seperti keledai. Kalau banyak binatang itu yang menjadi keledainya. Keledai tadi itu sebab binatang ternak. Ya, kayak pukul kebo. Mau tidak? Jadi binatang
itu pun sudah jauh dari akal kita. Coba orang disebut anjing bukan marah malah senang. Mana sih anjing? Cakepnya. Ya Allah, saya juga dengar ya. Namanya maaf, yang namanya tolol, goblok, ya bebas tuh kayak biasa. Tapi itu kalau dia mereka komplek paling akhir, kamu baru dan sekarang sebenarnya. Itu mau bego cuma itu anjing cuma. Anjing dari bego jadi anjing. Ya Allah. Nah, kembali ke sini, sapi itu mengatakan apa kata Allah? Seperti keledai. Masalul ladzina humilu tawrata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himar yahmilu asfar. Perumpamaan orang-orang yang mengemban Alkitab Taurat tapi tidak mengamalkannya seperti keledai yang memikul berat di punggungnya. Hafal tapi tidak diamalkan, dianggap seperti keledai bawa kitab memang bermanfaat, tapi karena dia nggak bisa baca, dia nggak manfaat. Maka berarti antara membaca, menghafal, memahami, mengamalkan tidak boleh dipisah-pisah. Membacanya wajib tartil, ya itu satu sisi. Walau tidak Quran, tartilah dan baca Al-Quran dengan tartil, yakni makhrajnya, tajwidnya, tahsinnya baguskan. Iya. Tapi kalau ibarat kalau bahasa Inggris itu baru pronunciation. Nah, pronunciation. Baru lafaz. Ya, kalau ditulis welcome, gimana mengucapkannya? Welcome. Kira-kira Bapak Ibu mau nggak kursus bahasa Inggris hanya diajarkan lafaz, hanya diajarkan pronunciation? Welcome, I love you. Terus artinya nanti tahun depan. Saya ke kursus bahasa Inggris seperti itu. Jadi sekarang bagian lafaz aja dulu. Yang penting tahu cara mengucapkan. Kalau welcome disebutnya welcome. Begitu Bapak datang ketemu, jadi welcome teh keseh. Ada yang keseh dirinya enggak? Karena di keseh juga ada tulisan. Dikira welcome teh keseh. Kalau saya Bapak pamit ke Ibu, Bu, kabar murah, mana Pak? Kamu smoking? Now isi bensin. Oh, istilahnya langsung kita pom bensin. Kenapa? Karena nggak nyambung antara ucapan dengan harusnya sekaligus. Welcome diajarkan selamat datang. Jadi jangan welcome ya, welcome. Welcome selamat datang. No smoking. Apa itu no smoking? Dilarang merokok. Oh, paham. Nah, harusnya tidak itu begitu. Lafaznya tartil, isinya paham sehingga sebagai hudan bisa dijalankan. Kalau hanya tartil saja belum jadi hudan. Apa itu ibadah? Iya, ibadah sudah ibadah, pahala sunnah, tapi belum jadi hudan, belum jadi petunjuk. Itulah hebatnya Quran, satu huruf aja berpahala. Kalau baca Quran berpahala nggak? Enggak. Kalau baca hadis? Baca hadis teksnya nggak berpahala, karena bukan ibadah. Kalau mengkaji isinya berpahala dan mengamalkannya. Yang satu-satunya bacaan yang teksnya saja tanpa paham pun berpahala hanya bernilai ibadah. Baca hadis saja dari sisi teksnya, qala Nabi SAW itu nggak berpahala, lagi itu pahala ibadah. Kalau Quran satu huruf tadi, 10 pahala kebaikan. Luar biasa. Tetapi sekali lagi, membaca itu harusnya tidak boleh dipisahkan dengan memahami. Jangan sampai terjadi baca Quran A tapi dilanggar dalam perilaku. Maka kata Imam Hasan Al-Basri, demi Allah, cara mempelajari Quran bukan dengan menghafal hurufnya tapi melanggar hukum-hukumnya. Demi Allah, jangan sampai orang berkata aku sudah hafal membaca Quran sementara Quran tidak nampak dalam akhlak dan pribadinya. Itu beliau jelaskan ketika menafsirkan dengan Allah Alhamdulillah syaitan rajim, kitab anzalnahu ilaika mubarakun liyatadabbaru ayati wa yatadakkaru ulul albab. Ini adalah kitab yang Allah telah menurunkan kepadamu ya Muhammad dengan berbagai
agar mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan orang yang punya akal mengambil pelajaran. Sehingga kata Imam Hasan Al-Basri, siapa Imam Hasan Al-Basri? Ulama tabi'in. Wallahi kata beliau, Allah, cara mengambil pelajaran Quran bukan dengan cara menghafalnya, tapi malah hukumnya. Sehingga orang tadi berkata, aku sudah hafal baca berkali-kali, sementara dia Quran itu tidak nampak di akhlak dan perilakunya. Sekali lagi, bukan berarti membaca tidak baik, bukan berarti tidak penting. Baik dan penting, tapi itu baru koma. Membaca, koma, memahami, koma, mengamalkan. Jangan membaca titik. Kadang-kadang dari kecil sampai usia 50, ayo mau praktikasi mungkul. Kalau kuat tetap gue ngigo. Baca Quran masih. Ini yang sebenarnya tidak diinginkan, ya. Yang diinginkan itu lengkap, bacanya tartil, fasih, kamu perilakunya enak ya, indah. Tapi juga perilakunya sesuai dengan yang dibaca. Ayo macam alamat ke Medan, hari jalan kalau William yang muter. Paham dia bilang, oh ke Medan itu tadi dari sini ke bandara, ya bandara naik pesawat turun di Kuala Namu itu ke Medan, tapi malah naik ke Jasingo. Ya kan nyampe. Padahal Quran inilah yang merubah mindset orang-orang jahiliyah, yang merubah pemahaman hidup mereka dari jahiliyah bangkit menjadi pemimpin peradaban dunia dengan Islam. Quran yang merubah mindset mereka. Orang akan berubah perilakunya kalau berubah pemahamannya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan berubah pada satu kaum sehingga kaum itu sendiri merubah apa yang ada pada diri mereka. Apa yang berubah pertama? Pemahaman. Coba Pak, kalau saya kenal, itu saya kenal di sini, Ustaz Agus. Saya kenal Ustaz Agus ini orang yang baik, orang yang jujur, amanah, sehingga saya mengenalnya sebagai orang baik. Kira-kira sikap saya kepada beliau apa yang nampak? Apakah membencinya? Pasti senang. Senang itu bentuknya apa? Kalau ketemu senyum, ya, mungkin menyapa, ngasih hadiah. Kenapa? Karena saya tahu, saya paham beliau orang baik. Tapi sebaliknya, misal saya kenal dia orang jahat, gak amanah, suka nipu, segala macam. Kira-kira sikap saya apa kepada beliau? Mungkin gak ketemu orang yang kita paham dia benci, kita senyum kasih hadiah? Mungkin gak? Ya, pasti kita menunjukkan muka tidak suka, berpaling, bahkan mungkin lebih dari itu kita memukul dia. Atau yang ketiga, saya belum pernah kenal apapun, ya, dengan saya ini belum pernah tahu namanya, ketemu aja di akal sebelahan. Kira-kira ada sikap nggak? Belum tahu apa-apa tentang dia. Maju aja. Kenapa? Belum ada pemahaman. Berarti pemahaman itu melahirkan sikap. Sama. Kalau kita paham Quran, sikapnya insya Allah seperti Quran. Tapi kalau baca Quran tapi nggak paham, baca Quran tapi sikapnya tergantung yang dia paham. Dengan demikian Quran jadi petunjuk kalau dipahami. Nah karena itu keimanan pun dituntut bukan sekedar diyakini. Karena iman dan amal harus bersatu. Ya, iman membutuhkan pembuktian berupa amal, yaitu melaksanakan isi Quran. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 60, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghut wa qad umiru an yakfuru bihi wa yuridu syaitanu an yudillahum dhalalan ba'ida." Tidakkah engkau melihat Muhammad kepada orang-orang yang mengaku dirinya bahwa mereka beriman kepada apa yang diturunkan kepada Al-Quran dan beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau Taurat itu Zabur, tapi mereka menghendaki berhukum kepada Taurat, padahal mereka telah diperintahkan untuk berkufur di Taurat dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka
Hada inkarun min Allah. Ini adalah pengingkaran dari Allah. Ya, azza wa jalla. Ala man yud'iyal iman bima anzalallah ala rasulih Muhammad sallallahu wa ala anbiya'i wa al-aqdamin. Yakni terhadap orang-orang yang mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya Muhammad SAW dan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wa huwa ma'adzalika yuridu at-tahakum fi fasl khusumati ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasul. Tetapi bersamaan dengan itu dia menghendaki berhukum dalam menyelesaikan persengketaannya kepada selain kitab Allah dan sunnah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pengingkaran dari Allah. Nanti ada orang kata Allah ngaku imannya kepada Quran, tapi ketika menyelesaikan persoalan berhukumnya bukan kepada Quran. Ada sekarang ada Allah yang bilang. Apa kata Allah? Apa engkau tidak melihat Muhammad? Nanti ada orang yang ngaku iman kepada Quran, tapi begitu dia dihukumi bukan berdasarkan yang diturunkan kepada engkau. Jadi kata Imam Katsir, ini pengingkaran dari Allah Azza wa Jalla atas orang yang mengaku beriman kepada apa yang Allah turunkan kepada Rasulnya dan atas nabi-nabi sebelumnya, sementara dia menghendaki hukum dalam menyelesaikan persengketaannya ila ghairi kitabillahi wa sunnati rasulih, kepada selain kitab Allah dan selain sunnah Rasulnya. Ngaku iman ke Quran dan hadis, tapi begitu pas warisan atau pan awewe anak ke anak kurang sarwa ke padahal menurut Quran sama kan gak ada dengan perempuan. Tidak. Contohnya misalnya begitu. Contoh. Katanya ngaku iman kepada Quran, begitu mau dibagi waris, mau salah, samakan aja, sama-sama anak. Itu contoh. Atau mungkin hukum-hukumnya apa? Nah, ternyata fenomena seperti ini Allah sudah ingatkan akan ada orang yang ngaku iman kepada Quran tapi memutuskannya tidak mau dengan Quran. Pak, riba teh halal, itu Ustaz dagang seperti riba kumaha aku nangan modal. Pak, dagang teh kudu jujur, dagang jujur mah hese untungna aku. Namun halal ge hese kok mun haram. Larang kese kalau halal. Nauzubillah subhanahu itu sudah ada. Jadi orang sudah mulai mengabaikan hukum. Cenah aya nama cenah lah fanatik itu cenah mau kata sebutan nanti. Tapi hayang masuk surga. Ya, ke eling. Surga saha? Surga punya siapa? Allah. Terus turun ke Allah. Maka betul dalam hadis qudsi Allah menyatakan, "Ma'aqal hayya mayat'u fi jannati bi ghairi amal." Sungguh tidak tahu malu orang yang ingin surgaku tapi tidak mau beramal kepadaku. Pengen surgaku tapi tidak mau taat kepadaku. Kaifa ajur bi rahmati 'ala man dakhila bil ta'ati. Bagaimana aku mewujudkan memberikan surga atas berupa surga kepada orang yang dia masuk dalam taati aku? Disuruh aja nggak mau, pengen surgaku, nggak tahu diri. Emang surga siapa? Surga Nabi Koyabo, cepet tahu ya. Betul juga kata Rasul, semua umat itu masuk surga, illa man aba, kecuali ya nggak mau. Ada orang yang nggak mau masuk surga? Nggak ada sebenarnya, tapi dengan perilakunya menunjukkan dia nggak mau masuk surga. Kan untuk masuk surga harus pakai alamat Quran. Pengennya ke surga, tapi yang dijalankan bukan Quran. Nyampe nggak ke surga? Enggak lah, kayak tadi alamatnya Mekah Medan, tapi berangkat naik aja Singa. Kajian dari orang Jerman. Sering sekali banyak ini Allah singgung. Berarti apa? Kalau iman kepada Quran, pakai hukum.
ada selain Quran dan hadis. Saya punya teman dia berusaha Mesir versi bidang hadis, ngobrol-ngobrol. Betul ya, yang rusaknya pada para hadis nggak selalu Ustaz. Bisa lagi ayat dua jenis. Belum tentu semuanya sungguh-sungguh. Ada yang ahli hadis, ada yang ahli hadis. Jadi bawa hadisnya ngopi, tapi tak kuliah. Itu mah cuma jadi. Ya. Dengan demikian, sesungguhnya tentu kita menyadari Quran dan hadis itu adalah rujukan tempat kita kembali menyelesaikan usaha. Taruh pintu amroin. Tinggalkan kepada kalian. Mina terhadap mina dan terjebak di abad. Selama kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat sepeninggal bersama-sama. Apa itu? Kita Allah pesan Nabi, kita Allah dan Sunnah. Ini betul. Berarti sebaliknya kalau meninggalkan Quran dan Sunnah pasti sesat. Paham mereka hadis nama, paham penjagaan prakteknya. Ya, kenapa? Karena tadi itu mungkin kita memisahkan antara membaca dan memahami. Coba Pak, kalau saja dari kecil baca, apalagi baca minimal juz 30, maka apa aja paham sebenarnya. Coba sekarang sama-sama kita baca Bismillahirrahmanirrahim ya. Bismillahirrahmanirrahim. Apa artinya? Nah, ini coba kalau semua ayat begitu. Bismillah pukul. Bismillah kayak ayat juga. Ayat pertama Al-Fatihah kan. Kenapa hanya Bismillah saja yang tahu artinya? Coba tiap ayat itu baca ayatnya, baca terjemah, baca ayat, baca terjemah, baca minimal juz 30 mau berenang. Soal ada ngerti. Syukur 30 juz. 50 orang 30 juz 30 itu. Bahkan setiap hari dibaca dalam sholat tidak ngerti artinya. Coba tanya tuh, coba ibu-ibu sok rajin Islami Arab Yasin tuh. Apa? Tanya apa ya? Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Nah, artinya duka. Ayo bagian Pak Ustaz ya. Menurut Ustaz mau masuk surga. Lupa. Dibaca tapi tidak dipahami, dan itu tidak akan jadi petunjuk. Maka Allah tadi menyinggung ya, ada orang yang mengaku imannya kepada Tuhan, tapi yang diamalkan bukan hati-hati. Maka Masya Allah, bulan Ramadan, bulan yang berat, yuk kita jadikan momentum untuk kita kembali kepada Quran. Karena ada yang menyelamatkan kita kecuali Quran hadis, kecuali Islam yang berusaha dari Quran dan hadis. Ya, dan dulu para sahabat tidak memegang yang lain kecuali Quran dan hadis. Tentu dengan kalau kita tentu dengan penjelasan para ulama ya, kembali kepada kitab-kitab ulama. Sebenarnya kalau kita orang awam jangan kembali kepada Quran dan hadis secara langsung. Ya, yang kembali kepada Quran dan hadis siapa? Para ulama. Kita mah kembali kepada mereka menerang kita bersumber dari Quran dan hadis. Tapi maksudnya kita juga wajib kembali kepada Quran dan hadis, tapi melalui para iya. Langsung gagabah di orang dari Quran dan hadis. Ya, makanya saya berani menjelaskan karena mengutip dari pendapat Ibnu Katsir. Cuma masalahnya kadang-kadang suka kurang tuntas kalau kita membahas kitab ulama. Kita bertoharo, beribadah, balik deui, bertoharo ibadah, balik deui. Ayo we, kita maju-maju. Pada situ ada bab keluarga, ada bab perdagangan, jual beli, ada bab bermasyarakat, bahkan ada ekonomi segala macam. Usia udah 50 kan bertoharo banyak yang dibahas. Ini tentu perlu ada kebaikan. Sekali lagi yang semua ini berjalan bukan tidak baik, tapi perlu ditingkat. Kalau begini terus akhirnya apa yang terjadi? Perhatikan anak-anak
muda kita jadi nggak punya pegangan sekarang. Yang dipegang apa? Gadget. Pemikiran sana yang dipadukan. Maka Allah menegaskan dalam firman yang lain, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima shajara bainahum, thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Maka dari Tuhan juga Muhammad, mereka tidaklah beriman sampai mereka menjadikan engkau sebagai pemutus terhadap seluruh persoalan mereka, kemudian tidak terdapat pada mereka rasa keberatan yang apa yang diputuskan, dan mereka menerima sepenuhnya atas keputusan itu. Dan banyak penegasan ayat lain. Pada intinya apa? Allah menegaskan bahwa iman dan amal soleh itu harus bersatu. Ya. Wa anihkum bainahum bima anzalallah, dan putuskanlah dari mereka bima. Bima itu sigot umum, dengan apa-apa, dengan seluruh yang Allah turunkan. Harusnya tidak boleh memilih-milih, memilah-milah. Ya, harusnya semua. Jangan sampai iman kepada sebagian, kufur kepada sebagian. Apa tuh minuna bi ba'dil kita, wa takfuruna bi ba'd. Faman jazaa'u man yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yawmal qiyamati yurduna ila asyaddil 'adzab wa ma Allahu ghafilun 'amma ta'malun. Apakah kalian iman kepada sebagian kitab dan kufur kepada sebagiannya? Maka tidak ada balasan ya orang yang melakukan hal itu dari kalangan kalian kecuali kehinaan dalam kehidupan dunia, dan pada hari kiamat akan diberikan pada siksa yang sangat keras, dan Allah tidak akan lalai terhadap apa yang kalian kerjakan. Maka ini menjadi pertanyaan hari ini. Ini introspeksi untuk diri kita. Kira-kira ayat yang pertama apa enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Tahu ayatnya? Tahu. Tahu artinya? Tahu. Umat juga paham? Paham. Dijalankan? Alhamdulillah yang menjalankan. Saya tadi lewat sudah mulai banyak tuh warteg. Nah, ini memang ada sih warteg sok kaki. Jadi enak mau penuh gitu pakai gorden. Malah tadi mah pas stasiun tulisannya warteg berkah. Tapi pakai gorden ditutup, kalau masuk orang berkah naon coba. Tapi secara umum menyambut nggak sahur Ramadan? Umat menyambut. Melaksanakan nggak? Oh, dengan penuh antusias. Tapi kenapa terhadap ayat yang di bawahnya kok umat nggak menyambut? Padahal bunyinya sama, teksnya sama, nggak jauh. Kalau ini Al-Baqarah 183, ini Al-Baqarah 1789. Coba perhatikan. Ya ayyuhalladzina amanu, sama? Kutiba 'alaikum, sama? Ya, yang sana siap, ini kisos ujungnya lihat, ya, biar kelihatan, ya, biar kelihatan saya merahkan. Ininya sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Ya. Ininya juga sama nih, la'allakum tattaqun. Ini juga sama. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Ini juga sama, la'allakum tattaqun. Persis sama. Ya, coba ya saya nyalakan sama enggak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum. Sama di bawahnya? La'allakum tattaqun sama? Yang beda apanya? Yang atas ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam, yang bawah ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus qisasu fil qatl. Tapi kata Allah, saum bikin takwa, qisas juga bikin. Pertanyaannya yang atas firman Allah bukan? Yang bawah? Yang atas wajib kan? Yang bawah? Terus kenapa beda sikap? Apa itu kutiba? Furiyotoh, difardukan. Wahai orang yang beriman, difardukan kepada kalian puasa. Kalau tidak
dijalankan dengan puasa kalian takwa. Wahai orang yang dipardukan kepada kalian kisos. Kalau nggak kisos, sama. Tapi anehnya yang atas begitu antusias disambut, yang bawah boro-boro disambut mungkin dibaca juga jarang, dipahami juga. Ada apakah umat ini kok pilih-pilih milah-milah ayat Allah? Ini kan jadi pertanyaan kita bersama. Yang itu ayat Allah, ini ayat Allah, itu kutiba, ini kutiba. Kok yang itu tiba ini enggak? Dan sekarang yang namanya kewajiban itu kadang-kadang bukan jadi wajib, kayak jadi mubah pilihan. Sholat ke kajil. Ya coba, betul kan? Sholat boleh? Nggak sholat? Boleh sekarang. Puasa? Yang nggak puasa? Malah ada istilah hormati yang tidak berpuasa. Oh, jadi menghormati yang tidak berpuasa. Jadi sekarang kewajiban pun sudah dilemahkan. Coba air lampu merah. Berarti kalau merah harus apa? Berhenti. Kata polisi berhenti boleh, nggak boleh itu mana? Itu kacau. Namanya harus berhenti berarti harus, kalau dilanggar dihukum. Ya, ditilang. Harusnya juga begitu. Sholat wajib, kalau nggak sholat hukum, harusnya ditilang. Kalau menurut Imam Syafi'i dalam kitab Al-Mu'min kata beliau, orang yang meninggalkan sholat hukumnya hukuman mati. Oh, atau bangsa melanggar HAM, Pak Beliau HAM. Hama jadi menghalangi jadi terharam, menghalang jadi terhalal. Ya, Tuhan. Ya kan? Orang membunuh, maaf, memperkosa, ditemui hukum mati, jangan bertentangan HAM. Terus ada mana nggak bunuh itu bertentangan HAM tuh? Kadang-kadang lucu, begitu perampok mau dibunuh katanya melanggar hak asasi manusia. Kira dia membunuh korbannya, nggak disebut melanggar HAM. Giliran orang barat, orang asing, hiji terbunuh di Indonesia, ramai melanggar HAM. Manehna ngabantai saudara kita di Irak, di Iran, di Irak, di Suriah, nggak disebut melanggar HAM. Makanya bodoh amat dan apa? Kita berbeda dengan Quran. Nah, ini jadi pertanyaan saya, kenapa jadi beda sikap? Karena Allah tidak pernah memisah-misah iman dan amal soleh. Perhatikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesuai orang yang beriman dan beramal, iman amal soleh, iman amal soleh, iman amal soleh. Jangan iman saja tapi nggak beramal, karena iman dan amal ibarat akar dengan pohon. Kalau akar tanpa pohon kelihatan nggak? Nggak ada bentuknya, karena iman itu kan di hati. Kalau akar tanpa pohon tidak kelihatan. Kalau pohon tanpa akar mati. Amal tanpa iman sia-sia. Iman tanpa amal nggak ada buktinya. Yang kedua, iman dan amal harus satu jenis. Jangan akarnya akar mangga, begitu pohonnya pohon durian, terus buahnya buah sapi. Aneh tidak? Jadi kalau imannya kepada Quran, tentu yang keluar hukumnya hukum Quran. Kalau syahadatnya syahadat Islam, yang keluar hukumnya hukum. Jangan syahadatnya syahadat Islam, keluarnya hukum kafir, sekuler. Itu sama dengan akarnya akar mangga, keluar pohon durian, buahnya sapi. Harusnya mah akarnya akidah, buahnya apa? Pohonnya syariat, buahnya takwa. Nyambung enggak? Cuma akarnya Islam, begitu pohonnya sekuler, liberal, HAM, demokrasi, negara hukum. Begitu keluar buahnya jadi liberal. Prihatin di dalam selama ya Allah. Segala ceramah di gereja, kiai, segala jihad haram lah,
dilarang, kira kurang dijajah, tapi ulang dilawan, bagiannya dilarang. Padahal dulu kita merdeka karena apa? Jadi kadang-kadang ya Allah, kita lebih percaya kafir daripada Allah. Karena itu tentu ya, di juga Allah kan, ya alladzina kutiba alaikumusiyam, ya, wahai orang yang beriman, diwajibkan untuk kamu saum, iman, amal. Saum itu kan amal. Atau dalam surah Al-Baqarah, dzalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah. Yu'minuna bil ghaib itu akidah. Wa yuqimuna shalah amal. Jadi iman amal, iman amal, iman amal enggak pernah dilepas oleh Allah. Satu kesatuan, bisa dibedakan tapi tidak boleh dipisahkan. Lalu orang iman hukum tidak beramal berarti dia kebatinan. Saya beriman ke orang, tidak beramal karena kebatinan lah. Kita mah ibarat truk tanpa jasad berarti gentayangan. Amal tanpa iman sia-sia seperti jasad tanpa ruh bangkai berarti nama. Ya. Dan lihat terwujudnya innal ladzina amanu wa amilus shalihat, banyak amal-amal soleh. Berarti apa sih amal soleh itu? Ini cakupannya. Kalau luas yang pertama ibadah ritual, sholat, zakat, saum, haji, doa, zikir, segala macam. Akhlak itu amal soleh juga. Ya, santun, ramah, jujur, amanah dan sebagainya. Kemudian pakaian yang untuk orang itu amal soleh juga. Amal soleh. Makanan minuman yang halal baik, amal soleh. Muamalah, nah ini yang luas muamalah nih. Jual beli, bertetangga, pergaulan, bahkan kalau diselesaikan sosial ekonomi politik itu semua masuk amal soleh. Kalau niatnya karena Allah, caranya sesuai bisa. Termasuk hukuman. Apa itu hukuman? Sanksi hukuman, dan salah satu hukuman adalah Pak, kadang-kadang orang nyinyir kalau hukum potong tangan diterapkan, nanti di bak sampah banyak potongan tangan. Lah iyalah, kalau diterapkan sekarang semua dipotong, banyak koruptor. Kan tidak ujuk-ujuk main potong aku. Satu sisi rakyat disejahterakan. Yang kedua, kalau terjadi pencurian dilihat dia terpaksa atau tidak. Ada prosesnya sangat berat. Yang ketiga, kalau itu diterapkan, kira-kira orang berani nggak nyuri? Kalau nggak berani nyuri, jadi aman. Justru ketika hukum itu diberlakukan, jangan digunakan, karena orang siun. Sekarang begitu kali diterapkan, orang jadi bebas. Maka kata Allah, walaupun fil qisasi hayatiyah bagi kalian dalam pelaksanaan kisos itu menjadi kalian memiliki kehidupan yang aman, orang yang berakal. Pernah dengar dulu namanya Petrus? Zaman siapa? Harto zaman kemudian. Petrus yang nanti penembak misterius terhadap sebenarnya residivis ya, dan itu pun residivis tertentu yang punya lambang kata tertentu. Tapi apa dampaknya? Semua preman itu langsung tiarap. Yang katanya Alingnya pun dihapus pakai serikaan, pakai jutaan yang jadi ngedadak saroleh. Siap di karungnya. Itulah makanya kenapa dalam kitab kita dijelaskan hukuman Allah itu punya dua fungsi, menjerakkan dan menghapus dosa bagi pelakunya. Membuat jerah, baik jerah bagi pelakunya maupun jerah bagi orang yang ingin mencontoh. Aduh, jadinya kalau mencuri hilang tangan, dengan pekerja. Tapi dalam saya juga nggak zolim, tentu rakyat disejahterakan. Makanya tidak ada kata Nabi potong tangan saat masa paceklik. Karena kondisinya begitu. Jadi kita jangan takut dengan hukum Allah. Justru Allah akan memberikan kita kebaikan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali engkau dengan membawa syariat Islam itu kalau dijalankan akan menjadi rahmat kebaikan bagi seluruh makhluk.
Terakhir, kalau begitu bagaimana sikap kita? Sikap kita sebenarnya adalah satu saja. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Sesungguhnya hanyalah ucapan orang yang beriman jika mereka disuruh kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan di antara mereka dengan apa yang Allah turunkan. Jawabannya adalah sami'na wa ata'na. Kami mendengar dan kami mentaati. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang yang beruntung. Kata Ibnu Katsir apa? Kemudian memberikan kabar Allah Ta'ala tentang sifat orang mukmin yang muhsinin, ya, Allah dan Rasulnya, yakni orang-orang yang mereka ya tidak mencari aturan hidup selain dari kitabullah dan sunnah Rasulnya. Mereka mengatakan sesungguhnya jawaban orang yang beriman jika disuruh kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan di antara mereka dengan Allah. Jawabannya adalah sami wa ta'na, samaan wa ta'atan. Kami mendengar dan kami mentaati. Walihaja wasafahum ta'ala bifalah. Karena itulah Allah memberikan sifat kepada mereka dengan keberuntungan. Ini apa? Bahwa naibul maktub bersalaman. Karena mereka faqala wa ulaika humul. Allah bisa Bapak yang dari dunia dari Allah Subhanahu wa taala, ini memang butuh perjuangan. Berarti apa yang harus dilakukan? Ajak umat untuk kembali kepada Quran, membacanya, memahaminya, mengamalkannya, termasuk mendapatkan. Jadi tugas kita sekarang adalah mengajak umat kembali kepada Quran, bukan hanya membaca. 8 mungkin kalau iman, mengimani, membaca, menghafal, mempelajari, ya, mengamalkan, mengajarkan, mendakwakan, membaguskan lagunya. 8-8-nya. Dan ini jangan dipisah-pisah. Jangan dari lahir sampai meninggal cuma baca dan mati-mati. Malah ada tuh orang yang dari lahir sampai meninggal cuma 3 kali baca Quran. Ketika lahir, ketika nikah, dan ketika meninggal. Itu pun yang baca orang lain. Ya tentu jangan berapa sampai begitu ya. Kalau bisa demikian mungkin pemaparan yang bisa disampaikan. Maaf jika ada yang berkenan, kalau ada yang keliru menyampaikan kebodohan saya dari sisi hubungan. Kalau ada yang benar menyampaikan dari Allah, dan tentu saja mudah-mudahan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Dari saya cukup mungkin. Persilakan. Ya. Bagaimana cara untuk kita bisa memahami Al-Quran itu sendiri? Syukran jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak atas hadirannya, kesediaannya untuk bisa mengisi Ustaz kajian di sini, dan para jemaah juga bisa iktikaf di sini. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai Ramadan sini aja, dan bisa continue kita seterusnya kita bisa saling mengisi. Dan untuk bapak-bapak yang akan terus di sini seperti biasa gitu ya, kami persilahkan seadanya di sini. Nanti kalau mau bikin mie dan sebagainya di dapur silahkan, sudah kita siapkan gitu. Dan nanti insya Allah biasa kita sahur makan seperti bareng untuk semuanya. Saya kira itu, dan mohon maaf apabila ada kekurangan di sini. Mudah-mudahan Ustaz tidak kapok, semuanya tidak kapok. Saya juga malah terima kasih diundang, kalau mau diundang mungkin saya nganggur di rumah. Barakallah ini Pak Ustaz. Iya. Sehingga mudah-mudahan bisa memperkuat kita untuk terima kasih, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Liga Iktikaf. Liga Iktikaf.